Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Kembali berdoa. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami tahu semua ini terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala kegiatan aktivitas kami pada sepanjang hari, kami rindu datang bersekutu manis dengan Engkau ya Tuhan lewat firman-Mu. Karena kami tahu di dalam kami mendengar firman-Mu, kami boleh mendapat kekuatan baru daripada Engkau lewat firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami tetap setia datang kepada Engkau. Ajar kami untuk kami tetap mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh.
Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah segala-galanya di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan, kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu hamba-Mu yang akan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah urapan khusus turun kepada hamba-Mu. Pakai dan urapi dia, beri hikmat kepadanya, agar firman Allah yang dia boleh sampaikan kepada kami pada saat pagi hari ini menjadi satu bekal dalam kehidupan kami, dalam kami mengiring Engkau dan melayani pekerjaan-Mu. Karena kami tahu bahwa tanpa firman-Mu sia-sia kehidupan kami di dalam dunia ini. Oleh karena itu kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu ya Tuhan, yang boleh mengarahkan kami pada jalan yang benar, agar kami semakin hari makin mengerti rencana Allah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kuduskan kami semua untuk mendengarkan firman-Mu, dan firman Allah boleh tertanam di tanah hati yang baik, dan itu boleh bertumbuh, berbunga dan berbuah guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam kami mendengar firman-Mu, kami tahu iblis tidak senang dengan berbagai macam cara yang akan mengganggu konsentrasi kami mendengar firman-Mu. Dia mau mencuri berkat firman yang kami terima pada pagi hari ini. Oleh karena itu kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami metengking segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di keradul cudusai. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara Beston kami pada pagi hari ini, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat pagi. Shalom bagi kita semua. Mari saat ini kita buka firman Tuhan di dalam Yahya 1 atau Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Maka pada awal pertama, saya baca dalam salinan lama. Maka pada awal pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itulah juga Allah. Adalah ia pada mulanya beserta dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan olehnya, maka jikalau tidak ada ia, tiadalah juga barang sesuatu yang telah jadi. Di dalamnya itu ada hidup, dan hidup itulah terang manusia. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita sebagai orang percaya patut mengakui bahwa firman Allah yang menjadi manusia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan pada saat pagi hari ini, bahwa pada mulanya itu adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi penting bagi manusia yang percaya, saya dan saudara, untuk mengakui segala sesuatunya di dalam kehidupan kita, ya, bahwa Allah melalui kebenaran firman Tuhan itu sudah hadir dalam diri kita. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang sudah mendengar akan firman Tuhan serta menjadi percaya. Iman adalah bukti di dalam kehidupan kita bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Sebab firman itu sudah ada di dalam hati kita, saudara. Maka penting bagi kita sebagai orang percaya adalah orang yang hidup di dalam terang. Orang yang hidup dalam terang adalah orang yang hidup menurut jalan-jalan firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam terang adalah orang yang hidup tidak menuruti tabiat duniawi, melainkan menuruti
segala kehendak roh. Yohanes 16 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa roh Tuhan itu yang menjadi roh yang membawa kita kepada kebenaran secara menyeluruh. Tanpa roh Tuhan, kita tidak akan mencapai kemuliaan Tuhan yang sebenarnya. Tanpa roh Tuhan, kita tidak akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang sebenarnya. Tetapi oleh Roh Kudus kita akan menemukan suatu jalan-jalan Tuhan yang benar dalam hidup ini, apalagi di hari-hari sekarang ini. Dunia sangat memberikan, ya. Dunia memberikan banyak hal bagi manusia yang kemasannya itu nampak indah, nampak mulia, ya, nampaknya memuaskan. Tetapi apa yang diberikan dunia itu sia-sia. Apa yang diberikan dunia itu adalah fana. Bahkan sebenarnya jalan-jalan yang diberikan oleh ilah-ilah dunia ini secara kasat mata memang nampak memuaskan, nikmat dan menarik, ya. Tetapi kita sebagai orang yang hidup di dalam terang, kita bisa melihat itu. Kita bisa menguji apa yang kita lihat dengan mata itu di dalam dunia ini bukanlah apa yang diinginkan Tuhan, ya. Bukanlah apa yang diinginkan Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan, di mana orang pilihan ini diajarkan dan dilatih untuk melihat karya Tuhan, ya. Untuk melihat karya Tuhan. Ketika karya Tuhan dibandingkan dengan karya daripada kuasa kegelapan melalui dunia ini, harusnya orang pilihan itu bisa membedakannya. Seperti bangsa Israel yang selalu diperlihatkan tiang awan dan tiang api di padang belantara. Dunia itu digambarkan seperti padang belantara dunia. Ya. Seperti dalam perjalanan bangsa Israel, itulah perjalanan kita sebagai Israel rohani. Perjalanan iman kita di dalam dunia ini sebenarnya seperti di padang belantara. Dunia tidak memberikan kita keuntungan selain cuaca yang ekstrim, yang berbicara panas pencobaan, ya. Begitu juga kalau di padang belantara itu, kalau saat malam cuacanya pun begitu ekstrim, dinginnya sangat menyengat. Tetapi luar biasanya umat pilihan Tuhan itu, penyertaan Tuhan yang luar biasa, tidak pernah melepaskan, ya. Tidak pernah membiarkan bangsa Israel itu akan merasakan sakitnya tubuh mereka di padang belantara oleh karena sengatan matahari maupun sengatan oleh karena dinginnya di malam hari. Sebab Tuhan selalu memperlihatkan kemuliaannya lewat tiang awan dan tiang api. Pada saat malam Tuhan menghantar mereka, menyertai mereka dengan tiang api. Ya, logikanya kan jangankan tiang api, ya. Kita buat buat api unggun itu sudah cukup menolong menghangatkan kita. Apalagi ini tiang api. Ya, kita tidak bisa membayangkan itu seperti apa, ya. Tapi kalau seringkali kita mendapat visualnya itu dari gambar-gambar tiang api itu yang membentuk dari bumi sampai ke langit. Wah, itu luar biasa sekali, mujizat Tuhan. Dan itu sudah pasti menghangatkan 12 suku bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa pada saat itu dan disertai oleh Allah yang dengan kuasanya. Sehingga perkemahan bangsa Israel di padang belantara di malam hari itu tetap hangat.
Begitu juga saat siang hari cuaca yang panas, yang ekstrim. Namun Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan. Ya. Dan itu memang merupakan wujud kasih Tuhan. Ya. Di mana penyataan Tuhan Allah pribadi Allah itu saudara sebenarnya memang sulit untuk dilihat. Ya. Sulit untuk diselami, sulit untuk diterka. Seperti apa sih wujudnya. Tapi dalam perjanjian lama cara Allah menyatakan diri lewat mujizat. Lewat gempa bumi, lewat badai, lewat angin ribut, lewat api yang turun dari langit. Ya, segala perkara mujizat. Terlebih bangsa Israel itu pada saat itu memang mereka itu merasakan penyertaan Tuhan yang nyata. Yang benar-benar nyata, yang benar-benar dekat sekali. Itulah perjalanan rohani kita di akhir zaman ini. Ya. Dunia itu bagaikan padang belantara, padang pasir. Orang Israel tidak mungkin bisa ya, menabur dan menuai di padang pasir. Tidak bisa. Di padang belantara orang Israel hanya bisa bergantung daripada Tuhan. Itu saja. Bangsa Israel butuh air, Tuhan kasih. Bangsa Israel butuh makanan, Tuhan kasih. Bangsa Israel kurang puas, Tuhan puaskan. Tapi karena ketidakpuasan mereka itu, dikasih mana yang cukup untuk sehari saja. Ya, kecuali di hari ke-6 Tuhan sengaja memberikan 2 kali lipat karena di hari selanjutnya itu hari Sabat memang setiap orang bangsa Israel tidak boleh melakukan apapun. Jadi diberikan 2 kali sebelum hari Sabat. Itu sebenarnya ada rahasianya. Kita mencapai kepada perjalanan rohani di akhir zaman ini. Sabat itu menunjuk kepada 1000 tahun damai. Ya, betul ya. 1000 tahun damai. Sehingga di hari sebelum mencapai 1000 tahun damai itu, nah itulah berkat 2 kali ganda. Nah, ini berbicara tentang di mana masa kita hidup. Firman dan roh itu diberikan kepada kita. Ya. Supaya dengan firman dan roh itu yang akan mempersiapkan kita. Masuk kepada Sabat yang sebenarnya. Itulah 1000 tahun damai. Ya. Tapi kalau kita menolak semuanya itu, ya, maka kita tidak akan mencapai kedamaian yang sebenarnya. Terlebih pada saat ini saudara, kita boleh belajar. Perjalanan iman kita di dalam dunia ini melihat atau berkaca kepada perjalanan bangsa Israel. Maka kita tidak perlu khawatir. Allah yang bertahta di dalam diri kita melalui rohnya. Harusnya kita tidak terpengaruh dengan kemilau kemanisan dunia seperti apapun. Dunia saat ini khususnya di bangsa kita, puji Tuhan ya. Saya terus memantau dari laporan informasi dari akun Kemenkes ya, dimana dari mulai kasus yang terjangkit, kesembuhan yang terjadi, dan tingkat orang-orang yang meninggal itu jauh menurun, ya, sangat jauh. Beberapa dokter, para medis, ahli-ahli kesehatan pun mengatakan seperti itu. Indonesia sekarang di tingkat paling terakhir, ya, paling terakhir dalam urutan kategori negara yang tingkat terjangkit, tingkat pandeminya itu ya di dalam kategori terendah di tingkat pandemi ya. Bangsa yang terendah kasusnya. Dan puji Tuhan, tampaknya di tahun ini, di penghujung akhir tahun ini menjadi suatu bisa menjadi suatu titik balik ya. Bisa menjadi suatu titik balik untuk Indonesia kembali pulih dan maju. Tetapi ingat saudara, ingatlah, renungkan semuanya itu.
Karena kita bersyukur kita tidak tergolong orang yang mungkin mengalami kesulitan, mengalami duka. Karena saudara-saudara seiman kita pun, ya, orang-orang di luar sana mungkin tidak seberuntung kita pada saat hari ini. Tetapi kita sebagai orang yang beriman selalu yakin dan percaya Tuhan itu selalu baik. Bukan kita bersenang-senang, bersukacita di atas penderitaan orang, ya, di atas penderitaan kaum keluarga yang berduka ketika bangsa ini mengalami pandemi, ya. Banyak yang meninggal, ya. Ada yang juga mengalami kritis, mereka melewati masa-masa kritis, ya. Kita bukan berbangga, tetapi kita adalah orang-orang yang patut menaikkan syukur kepada Tuhan. Orang-orang yang bisa dikatakan dipilih untuk supaya kita melakukan sesuatu yang baik, ya, bagi Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang beriman. Terutama kita harus sadar diri kita ini untuk tetap hidup di dalam terang. Jangan seperti Yohanes 3, ya. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 19, 20, 21. Dan inilah hukuman itu, telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, jadi yang terjadi adalah terang yang sudah datang, namun manusia lebih mencintai kegelapan. Nah, ini gambaran bagi kita. Jikalau diri kita ini sudah mengakui pada mulanya adalah firman, artinya memang di masa kejadian, ya, atau yang kita sebut dengan minggu kejadian itu, yaitu minggu penciptaan Allah terhadap dunia dan segala isinya, itu semua lewat firman. Allah berfirman, jadilah terang, jadilah gelap. Allah berfirman, jadilah hewan-hewan. Allah berfirman, jadilah pohon-pohon tanaman. Allah berfirman, jadilah air, ya, jadilah segala makhluk unggas, ya, makhluk melata dan sebagainya. Allah berfirman, jadilah manusia. Jadi segala sesuatunya adalah firman. Termasuk hidup kita. Tadinya kita adalah orang yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Siapa itu? Yesus. Kita adalah keturunan yang dimana menanggung dosa, ya, dan siap menerima murka Tuhan. Tetapi oleh firman Allah, ya, oleh firman Allah yang membuat kita sadar, dan ketika kita mendengar dan percaya lalu menerima Tuhan Yesus, di saat itulah di mana menjadi titik balik kita untuk mengalihkan perhatian kepada Yesus Kristus, ya. Kita punya masa lalu, tetapi saya percaya ketika kita sudah mengenal Yesus, itulah masa-masa di mana Allah hadir di dalam diri kita. Ketika firman Tuhan itu sudah masuk dalam hati, harusnya kita tidak berdosa. Dalam kehidupan kita yang gelap ini, masuknya terang itu harusnya kita lebih menyukai terang. Supaya apa tadi dikatakan dalam ayat 20? Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Ya. Jadi kalau seharusnya kalau firman Tuhan itu sudah masuk dalam hati yang berisikan firman itu, ya, yang menjadi terang, harusnya mencintai keadilan, kedamaian, ya,
kebaikan, kesetiaan, ya, perilaku-perilaku yang lemah lembut, yang sabar, ya, yang baik hati, menguasai diri, dan sebagainya. Itu ciri-ciri orang yang hidup dalam terang. Tapi kalau kita tidak menyukai terang itu, maka berarti kita akan menjadi orang-orang yang membenci terang. Bahkan kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kepahitan, sulit untuk melihat orang-orang yang menjadi berkat. Terkadang kita lebih cepat cemburu melihat orang-orang yang berbuat baik. Ya. Di mana saja itu. Kita selalu cemburu, kita selalu iri ketika ada orang itu berbuat baik, ya, tiba-tiba karena perbuatan baiknya dipromosikan. Wah, itu cemburunya. Roh Kain itu langsung ada itu dalam diri. Ya. Baik dalam jemaat juga seperti itu. Kita tampaknya cemburu, menjadi iri ketika melihat jemaat yang lain diberkati. Cemburu, tidak bisa melihat jikalau ada jemaat yang lain itu berbuat baik. Itu hati-hati. Kita sebagai umat Tuhan, tetaplah hidup dalam terang. Akuilah Allah di dalam diri kita. Ya. Allah yang dalam wujud firman Tuhan, dalam wujud roh itu kita harus akui. Ya. Di dalamnya itu ada hidup, dan hidup itulah terang manusia. Jadi firman Tuhan itu memberikan kita kehidupan. Sekarang ini manusia di dunia ini sebenarnya dalam keadaan mati. Kenapa? Karena dosa. Itu menjadi konsekuensi manusia yang sudah jatuh dalam dosa sejak zaman Adam. Karena kan pada mulanya manusia itu hidup kekal, tidak ada kematian. Tapi karena berbuat dosa, akhirnya mati. Manusia mati. Sehingga tubuh kita kemah fana ini, menurut bahasa Paulus, seringkali ketika kita sudah hidup dalam roh Tuhan, rasanya diri kita ini ingin lepas dari kemah fana ini, ya. Ingin meninggalkan kemah, ya. Kemah yang berbicara kedagingan ini, dan menyatu dengan Kristus supaya hidup dalam kekekalan. Sebab selama kita diam di dalam kemah yang fana, kita masih mengalami yang namanya penderitaan. Secara batin, sakit hati, kecewa, putus asa, pergumulan hidup pasti masih ada. Tapi biasanya orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan, wah, dia selalu rindu supaya dia cepat-cepat tinggalkan kemah yang fana. Ya. Karena secara batin dia lelah. Seperti itu. Tapi ingatlah, belajarlah dari Paulus. Paulus pun dia di dalam Filipi 1 dan kitab Roma itu, di mana dia yang menjelaskan itu tentang kemah fana dan kemah yang sebenarnya. Sesungguhnya dia mengatakan bahwa hidup di dalam dunia ini penuh dengan pergumulan. Kalau dia mau memilih, ya, dia lebih baik betul-betul hidup bersama Kristus. Coba kita buka itu dalam Filipi pasal yang pertama, Filipi 1 ayat yang ke 21 sampai 23. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus dipilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Ya, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ya. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya. Jadi ini ketulusan Paulus, ya, luar biasa. Dia sebenarnya kalau mau memilih, dia sepertinya bimbang. Waduh. Tapi kalau dia mau memilih, lebih baik dia hidup bersama Kristus, meninggalkan dunia ini, ya. Menguatkan kalimat dia di ayat 21. Hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan.
Jadi lebih baik ya udah selesai tugasnya di dunia dan hidup di dalam kemuliaan Kristus selama-lamanya. Di mana tidak ada lagi yang namanya kesedihan, ya, pergumulan hidup tidak ada lagi. Namun Paulus mengatakan, tetapi lebih perlu aku hidup di tengah-tengah kaum sebangsanya, di tengah-tengah orang-orang yang dia layani. Ya. Kenapa? Karena dia rindu supaya kehidupannya itu mengenai jaminan yang diberikan oleh Tuhan, ya. Tentang keselamatan boleh juga dialami kepada saudara kaum sebangsanya. Ayat Roma 9 itu coba kita baca. Roma 9 ayat 1. Itu lebih jelas lagi bagaimana kerinduan Paulus terhadap kaum keluarganya, kaum sebangsa. Roma 9 ayat 1. Roma 9 ayat pertama, Ya. aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Ya. Aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam roh. Ya. Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan Ya. tetapi Sudah sampai ayat berapa itu baca? 5. Baca tuh nggak ada titik koma, nggak ada perasa. Ya, jadi mungkin itu cuma sampai ayat 2 saja. Di sini jelas Paulus itu dia justru mengatakan aku rela terkutuk daripada Kristus. Di sini bukan berarti dia lebih memilih menjadi orang terkutuk, tidak. Tetapi kerinduan, kecintaannya, ya, kasihnya kepada kaum keluarganya. Dia belum mau untuk menerima kekekalan, bukan tidak mau menerima, maksudnya dia peduli akan kaum keluarganya. Nah, ini juga sebenarnya merupakan kasih Allah. Terang yang ada dalam dirinya itu sangat mempedulikan kehidupan umat manusia. Terutama dari rahasia bagaimana Roh Kudus itu bekerja dari mulai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem dari artinya Yerusalem bagi diri kita adalah tempat, ya, tempat kita yang sebenarnya ada di dalam keluarga. Kita lebih dahulukan melayani kaum keluarga. Ya. Jangan kita juga di dalam pelayanan beratnya pergumulan kita minta-minta supaya kita, aduh Tuhan, so nak kuat di dunia ini. Ya. Sudah Jo, kita lebih baik mati. Tuhan panggil Jo. Jangan seperti itu. Paulus kalau kita pikir-pikir hidupnya memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Anugerah-anugerah roh itu dia miliki. Kurang apa lagi? Ya. Kedekatan dia dengan Tuhan. Dia bisa saja meminta untuk betul-betul berjumpa dengan Tuhan. Meninggalkan kemah yang panas. Saya udah lupa itu ayat tentang kemah itu, ya. Ini salah satu 2 Korintus 5 kayaknya. 6. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. 2 Korintus 5 coba. Ayat 1. 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Ya. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, supaya tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Selama kita diam di dalam kemah ini, ya, kemah ini bukan tenda, ya, bukan rumah.
rumah yang dimaksud di sini ini tubuh kita. Selama kita diam di dalam tubuh ini, kita mengeluh. Nah, terus karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita. karena yang kita sekarang ini. karena kita rindu supaya hidup kita itu diam di dalam rumah Allah yang sebenarnya, ya. Kemah yang kekal itu. Coba terus. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ya, itulah berbicara kehidupan yang baru. Kemah yang fana ini adalah kemah yang hidup di dalam kedagingan, bukan hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tapi kemah di dalam batinnya kita yang sudah dibaharui adalah kemah yang kekal. Yang buat itu adalah tangan Allah. Itulah tangan Allah bekerja lewat firman dan roh. Ya, Allah bekerja menciptakan kehidupan kita baru supaya kita ini menjadi orang-orang pribadi yang memakai pakaian yang baru, yang disiapkan Tuhan, yang dimana pakaian yang baru itu yang dibuat, yang diberikan kepada kita untuk kita pakai, ya, supaya kita menjadi pribadi yang legal dan pasti menjadi makhluk-makhluk yang mendiami kerajaan surga. Jadi saat kita masuk surga nanti, kita sudah ada alma maternya gitu. Apalagi alma mater kabar pengantin Kristus. Luar biasa. Berarti itu pakaian rohani, pakaian pengantin. Nah, hanya saja memang kita harus hidup menurut tuntunan firman dan roh. Kita harus mengakui Allah itu ada di dalam diri kita. Allah yang pada mulanya. Artinya dalam kehidupan kita, Allah yang memulai segala sesuatunya dalam diri kita ketika kita mau hidup baru. Marilah kita lanjutkan menurut apa yang kita sudah ketahui tentang jalan-jalan Tuhan itu. Kita lanjutkan, kerjakan keselamatan itu sampai garis akhir. Supaya di garis akhir baru kita bisa dengan yakin seperti apa yang dikatakan Paulus. Paulus mengatakan, aku sudah sampai kepada garis akhir. Aku sudah menyelesaikan, sudah memelihara iman, sudah menyelesaikan pertandingan, sudah sampai kepada garis finish. Wah. Dan aku akan menerima mahkota. Oh, kalau saya pada saat ini masih berdamai kepada Tuhan, belum mau menyerah, ya. Pergumulan mungkin berat seperti apapun, ya, walaupun itu anugerah Tuhan, secara manusia mungkin tidak bisa. Tapi kalau saya boleh berdoa, saya berdamai kepada Tuhan. Tuhan, kalau bisa jangan dulu Tuhan. Biarkan saya bereskan dulu kehidupan saya. Ya. Kalaupun mungkin masa lalu sering menyakiti Tuhan, biarlah hari ini saya bereskan. Ya. Beri saya kesempatan untuk dapat membayar harga. Supaya dengan yakin ketika sudah masanya, ya, puji Tuhan, kita dengan yakin tidak ada ketakutan menghadapi maut itu. Tidak ada ketakutan. Tapi ya kebanyakan kalau orang yang tidak hidup dalam firman, dia pede-pede aja. Makanya saking pedenya, oh kasih Tuhan besarku, berbuat dosa terus, sakiti hati orang terus, ya, menjadi orang yang nggak care, ya, nggak peduli, dan hidupnya itu egois, ya, semau-maunya, nggak anak Tuhan, nggak hamba-hamba Tuhan. Hidupnya nggak mau diatur, walaupun kelihatan rendah diri, rendah hati, tapi sebenarnya sombong di dalam. Ada suatu penolakan, ada seperti itu. Ya. Tetapi kita kalau hidup dalam terang, ya, Tuhan menyelidiki sampai ke dalam hati. Kita boleh berdusta di hadapan manusia, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan gembala. Ya, tetapi kita tidak bisa mendustai. Ya. Hidup kita yang sudah dibaharui, yang dibuat dengan tangan Allah. Pertama-tama sadarilah hidup kita ini
sudah dibuat dengan tangan Allah. Kalau kita jatuh dalam dosa, ya datang kepada yang menciptakan saudara, yang sudah membawa saudara kepada kelahiran yang baru. Ya, Allah itu bukan manusia. Akuilah segala dosa. Yang penting pengakuan kita, ya, sebagai kekasihnya. Ada istilah kata bahwa seorang laki-laki itu sangat mencintai kekasihnya, perempuannya, apapun segala kekurangan apapun, asalkan dia benar-benar mau mengakui, ya, mengakui bahwa kekasihnya ini, bahwa dirinya itu adalah kekasihnya, sekalipun mungkin dia si perempuan ini mau melalang buana bagaimanapun, tapi yang penting dia mengakui, ya. Dia mengakui kekasih laki-lakinya itu, ya, itu sudah menjadi kebanggaan, itu sudah meyakinkan dia. Ya mungkin saja bisa menjadi gambaran Tuhan mau diakui, tapi memang harus mengakuinya dengan melakukan segala perintah-perintahnya. Ayat terakhir, Amsal 3 ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Ya, akuilah Tuhan Allah di dalam diri kita, di dalam segala perbuatan kita, dalam segala pekerjaan kita, dalam segala aktivitas kita, terlebih dalam segala pelayanan kita. Maka Tuhan akan meluruskan jalan. Sudah lihat kan kisah kita, bagaimana Yohanes Pembaptis yang menjadi pelurus jalan Tuhan. Ya. Luar biasa. Dia bisa meyakinkan umat Israel, seluruh isi tanah Yehuda, ya, Yudea pada saat itu, mau memberi diri dibaptis. Artinya dia meluruskan jalan Tuhan, memberikan kehidupan. Hidup kita juga seperti itu. Dimanapun kita berada, marilah kita mengakui jalan-jalan Tuhan, supaya Tuhan meluruskan jalan hidup kita. Segala berkat, janji Tuhan, kesuksesan, keberhasilan dalam diri kita, baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan, usaha, bisnis. Kalau kita mengakui, ya, mengakui Tuhan itu ada bersama kita, pasti Tuhan akan buka jalan. Pasti Tuhan akan buka jalan. Makanya hiduplah di dalam kebenaran bahwa Allah yang memulai dalam diri kita, Dia yang akan menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita. Saat ini kita sudah di penghujung akhir tahun 2021. Peganglah firman Tuhan. Ingatlah selalu bahwa pada mulanya itu dalam kehidupan kita, Allah sudah memulai. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengubahkan kita, dan Allah yang akan menyertai kita. Dan Allah oleh rohnya itu yang senantiasa menghidupkan kita, supaya kita dapat menghidupkan banyak orang. Semoga di 2022 ya kita jauh lebih baik, ya. Jauh lebih baik, karena semakin bertambah tahun, semakin bertambah dunia. Ya, dunia semakin menarik, ya. Semakin akan banyak menarik jiwa-jiwa yang Tuhan punya, supaya mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Seperti bangsa Israel yang sudah mau dekat tanah Kanaan, karena pergumulan dia ada pikiran untuk mau kembali. Kalau tahu saya kembali ke Mesir, mereka lebih suka diperbudak di Mesir daripada kata ikut Tuhan seperti ini, tersiksa. Padahal kenyataannya tidak tersiksa sama sekali. Cuma karena Tuhan ikuti kemauannya, sudah rasa tersiksa. Hati-hati di dalam pelayanan, ya. Cuma karena kita ada keinginan tapi tidak terikuti, ya, kita rasa siksa, ya. Pelayanan tidak terjadi sesuai dengan kehendak pikiran kita, kita rasa tersiksa. Hati-hati saudara, karena kepikiran Tuhan itu berbeda dengan kepikiran kita sebagai manusia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengar firman-Mu. Rindulah roh kami untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Kuatkan dan bangkitkan roh kami, agar kami boleh mengalami persekutuan dalam penyembahan melalui roh dan kebenaran Tuhan.
Biarlah Engkau yang akan mengampuni setiap dosa dan salah kami. Engkau yang membaharui kehidupan kami Tuhan lewat firman-Mu. Kebenaran-Mu Tuhan yang senantiasa membersihkan hati kami. Agar hati kami Tuhan benar-benar boleh dapat memuliakan nama-Mu. Sehingga setiap perbuatan ucapan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Sehingga kami juga boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau layakkan hidup kami untuk menyembah Engkau. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu dengan berbagai cara kami tolak hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa rada sik edipidi terai. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembah Ku sembah Engkau yang layak untuk sembah. Ku sembah, ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah.
Akulah akar dan benih daun, bintang fajar yang gilang gemilang. I know the great tonight. Hai hambaku dan anak-anakku, hormatilah kehadiranku di tengah-tengah kamu. Be great tonight. Berulang-ulang kali aku sampaikan kepada kamu, kalau kamu datang menyembah aku, sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran, karena aku adalah roh adanya. Milady Cuno dikrai. Aku mau kamu harus tinggalkan segala perkara yang ada di luar. Etno dikrai. Dan datanglah kepadaku dengan bersungguh-sungguh, agar kamu dapat merasakan satu persekutuan yang indah dengan aku, dan kamu boleh memandang kemuliaanku yang turun di tengah-tengah kamu. Aku sangat mengasihi kamu, hambaku dan anak-anakku. Betno di tonight. Di hari-hari ini, may you know dikrai, aku mau kamu lebih banyak untuk duduk bersekutu dengan aku. Kamu harus bergaul karib dengan aku, bikrai you dikrai. Karena ada rahasia-rahasia kebenaran yang perlu aku ungkapkan lewat hikmat yang aku berikan kepada kamu. Lazy become tonight. Jangan memandang enteng keadaan yang ada saat ini. May you know tonight. Aku sangat mengasihi kamu, hambaku dan anak-anakku, agar supaya waktu-waktu yang aku berikan become tonight bergunakan dengan sebaik-baiknya. May come to know the cry. Berusahalah kamu menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Be great tonight. Karena dengan firman yang aku boleh berikan kepada kamu pada saat ini, met know the cry the Lord tonight, yang dapat memberikan kekuatan bagi kamu di tengah-tengah kamu menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Bahwa tanpa firman sia-sia kehidupan kamu. Be great tonight. Betapa penting kamu butuh firman, hambaku dan anak-anakku, yang mendapat menerangi jalan kehidupan kamu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa. May you know the cry. Aku mau kamu harus menjadi terang. Kamu harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian mereka yang datang kepadaku, mereka akan merasakan ada perbedaan hidup di dalam aku dan di luar aku. May you know the cry. Hamba-hambaku dan anak-anakku, adakah kamu mengerti firman yang aku boleh sampaikan lewat hambaku? Be great tonight. Kamu adalah orang-orang yang sangat berbahagia hidup di dalam aku, karena aku selalu datang melayani dan menyatakan kebenaran firman-Ku kepada kamu, agar kamu tidak akan salah melangkah di tengah-tengah dunia ini. No dikrai, tetapi kamu dapat melangkah sesuai dengan kehendak firman-Ku, dan hidup kamu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. No dikrai. Sebab itu hambaku dan anak-anakku, berusahalah kamu hidup benar di hadapanku. Jalankanlah setiap pemberianku dalam kehidupan kamu. Lady Liz, I know the cry, you know the cry. Ingat kamu baik-baik adalah tonight, bahwa dunia ini tidak lama lagi aku akan lesik anda know the cry tonight. Bahkan hangusan bumi ini lebih know the light, tapi bagi kamu orang-orang yang mengandalkan aku,
Kamu tidak perlu khawatir, karena aku yang menjadi jaminan dalam setiap kehidupan kamu. Bekerjalah untuk memberi buah di tengah-tengah dunia ini. Face make unto now the cry. Nyatakan terus terang kebenaran ada di dalam hidup kamu. Make unto now the light. Sehingga dengan kehidupan kamu banyak orang boleh datang kepadaku. Make you know, itu yang aku minta bagi kamu. Laisik unto now, hambaku. Aku tahu pergumulan yang engkau hadapi di tengah-tengah engkau menjalankan tugas yang suci yang aku percayakan kepadamu. Cara manusia engkau tidak mampu pikirkan lo tonight. Tapi kalau sampai pada jam dan detik ini engkau ada di dalam pelayanan pekerjaanku yang suci dan mulia, aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bikrai tonight. Jalankan dengan setia namun berat. Bikrai tonight. Karena di balik semuanya ini ada kemuliaanku yang akan aku nyatakan kepadamu. Bikrai tonight. Selama kamu ada di dalam dunia, kamu akan mengeluh karena kamu ada di kemah. Now declare tonight. Hamba-hambaku, nasib ada bawa tonight. Tetapkanlah hati kamu pada pendirian yang benar di dalam kebenaran. Dan cintailah jiwa-jiwa. Dan ingat kamu baik-baik. Bekrai di lo tonight. Jangan kamu lalai dan malas mengerjakan pekerjaanku. Tetapi aku mau kamu harus rajin untuk menyampaikan berita kebenaran yang aku ungkapkan kepada kamu. Bangun dan bangunlah di saat-saat ini iman kamu yang teguh. Let's become to know the cry. Aku mau kamu bangunkan iman kamu di atas kebenaran. Let's become tonight. Maka kamu dapat melihat hal-hal yang indah. Bahkan yang belum kamu lihat sekalipun, aku akan lakukan sesuatu bagi kamu. Mengertikah kamu? Cintailah aku sungguh-sungguh. Bencilah akan keadaan dunia yang membawa pada jurang kebinasaan. Nedelau tonight. Hidup kamu sangat berarti di hadapanku kalau kamu menyerahkan kepadaku. Dan aku akan buat sesuatu berhasil dalam hidup kamu. Medeli I know, deli to know the crime. Jangan kamu takut jikalau kamu tidak mempunyai tempat kemah ada di dalam dunia ini yang hanya bersifat sementara. Tapi kamu mempunyai tempat kemah yang kekal yang aku telah sediakan bagi kamu. May you know the cry. Let's speak unto know the cry. Sebab itu bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan buah yang baik. Back unto night. Karena itu merupakan suatu mahkota kehidupan kamu di dalam melayani aku dan pekerjaanku. Bertekunlah kamu sampai pada langkah yang terakhir. Nelo diacunai. Dan aku perlu mengingatkan kepada kamu, waspada dan berjaga-jagalah di hari-hari ini. Cintailah doa, cintailah firmanku, dan cintailah hadiratku. Bekredulo tunai. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mekam tunai. Agar kamu akan melihat sesuatu yang aku akan kerjakan. Dan aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Mekam tunai. Kamu tetap ada di dalam perlindunganku. Esibik am tunai dikrai. Rehesibik ai lo tunai. Mengertikah kamu hambaku dan anak-anakku? Lini kaum tunai dikrai. Kerjakanlah segala sesuatu di dalam bikrai lo tunai di aku. Bikrai lo tunai dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ada lo tunai dikrai. Mengertikah kamu? Sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara rohku.
Kaya lucu na di Christ. Haleluya. Terima kasih Tuhan saat pagi hari ini Kau boleh Tuhan memperdengarkan suara Roh-Mu. Ini merupakan berkat kasih karunia bagi kami yang senantiasa membangkitkan roh kami Tuhan. Senantiasa Tuhan memelihara kehidupan kami dengan firman. Terima kasih buat berkat yang indah, yang besar bagi kami. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan menjadi bekal di dalam hidup kami Tuhan. Agar kami tidak tersesat Tuhan, melainkan kami boleh dapat melihat terang kemuliaan itu Tuhan. Melalui kehendak Roh-Mu yang menuntun setiap langkah kami untuk tetap melakukan hal-hal yang baik dan benar di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kiranya Engkau melindungi kami, menguatkan kami, menjaga kami, kaum keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau jaga dan pelihara mereka Tuhan, sebagaimana Engkau menjaga kehidupan kami dengan berkat kekuatan kesehatan sempurna daripada-Mu. Dalam segala aktivitas rencana kami di hari-hari depan, biarlah itu menjadi pergumulan kami Tuhan, dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang bekerja Tuhan di dalam masa depan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap rencana-Mu, rancangan-Mu di hari depan itu indah dan baik bagi kami, dan kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu Pak Yongki, dimanapun dia saat ini berada Tuhan, tapi kami terlalu yakin dan percaya Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah yang dapat memulihkan keadaannya Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil Bapa ketika Engkau bekerja. Oleh sebab itu Tuhan, satukanlah kaum keluarga mereka untuk menyatukan hati, duduk sama rendah Tuhan, berdiri sama tinggi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, bergandeng tangan bersama-sama untuk mereka meminta mujizat-Mu terjadi, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan, menjadi suatu kesaksian yang besar. Semuanya itu kami kembalikan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Dan kiranya Tuhan, Engkau tetap menjaga Tuhan segala aktivitas kaum keluarganya Tuhan, yang menjaga maupun Tuhan yang mengurus surat-surat tertentu Tuhan lewat BPJS yang ada Tuhan. Kiranya Engkau memberi kelancaran semua Tuhan untuk pembiayaan perawatan dari Om Yongki yang ada Tuhan. Engkau berkati, Engkau buka jalan. Terlebih Tuhan anak-Mu Pak Yongki ya Bapa, jiwanya Tuhan tentu sudah melihat kemuliaan-Mu, dan biarlah perjumpaan ini Tuhan Engkau memberikan suatu kebenaran-Mu Tuhan. Engkau menyampaikan sesuatu untuk dia boleh sampaikan ketika Engkau perkenankan hidupnya Tuhan untuk bangkit kembali dari sakitnya, dan boleh menjadi saksi, menjadi berkat, dan melayani Engkau Tuhan di tengah-tengah kaum keluarganya. Tidak ada perkara yang mustahil, dan ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Jauhkanlah dari hal-hal yang mementingkan diri sendiri Tuhan. Ketika kami melihat kemuliaan-Mu, jauhkan dari segala sifat kami yang mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap memuliakan nama-Mu. Namun kami hanya Tuhan berencana, tetapi Tuhan yang berkehendak. Kami hanya bisa Tuhan berharap kepada Engkau, sebab Engkau yang mampu melakukan perkara yang sulit bagi kami sebagai manusia, tetapi Engkau mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Diberkati Tuhan jemaat simpatisan yang senantiasa mendukung pekerjaan-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau sertai langkah mereka, segala bisnis, segala Tuhan usaha dan pekerjaan yang mereka jalankan, biarlah mereka jalankan itu dengan penuh takut dan gentar untuk tetap berada di jalan kebenaran. Kami percaya Tuhan Engkau yang mempunyai emas dan perak, Engkau yang telah memiliki kehidupan mereka, Engkau yang mengangkat kehidupan mereka, Engkau akan bertanggung jawab, dan ajarlah mereka untuk tetap setia mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya proses-proses yang mereka alami di dalam pekerjaan, usaha, aktivitas mereka Tuhan yang mereka jalani ketika bersama Engkau Tuhan, mereka dapat melewati Tuhan setiap tantangan cobaan apapun dan boleh mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa. Diberkati kami semua di tempat ini maupun yang menyaksikan pada saat pagi hari ini di dalam ibadah online ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan akhiri
based on kami pada saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberikan pengharapan baru, sukacita surga dan kekuatan yang baru. Berkat ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian ibadah kita pada saat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat berpuasa. Amin.